Detik-detik kobaran api membakar puluhan kios di pasar tradisional Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah warga dan para pedagang berusaha memadamkan api. Besarnya kobaran api serta bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 40 kios di pasar tradisional. Kurang dari setengah jam, api dengan cepat menghabiskan bangunan kios. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api muncul dari dalam kios yang diduga akibat korsleting listrik. Dari tengah. Itu kios apa? Kios plastik. Kios plastik. Iya. Apinya dari dalam kios atau dari mana? Dalam. Dari dalam. Iya. Kalau kemungkinan apa itu penyebabnya itu, Pak? Ya nggak tahu. Listrik. Ada listriknya di dalamnya atau gimana? Ada, Mas. Aku kurang tahu kalau dalamnya ada listrik ya, Pak. Tahu-tahu dari kios itu ya? Ibu gimana? Ya nggak tahu, soalnya bulannya baru datang. Tahu-tahu kebakaran di situ gitu loh. Pasar. Iya. Emang banyak yang terbakar gitu? Itu banyak itu, tapi tempat saudaraku tuh semuanya ludes, Mas. Emang jualan apa, Bu? Ini jualan piring, tingkat gelas perabotan, kakaknya jualan plastik, semuanya itu komplit, habis semua. Kini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Belum diketahui jumlah kerugian para pedagang akibat peristiwa ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah mama menolak adanya eksekusi tersebut lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan tersebut. Sebelumnya, eksekusi juga sempat ditunda karena juga adanya kericuhan. Namun eksekusi kembali dilakukan menerjunkan ratusan aparat kepolisian untuk membantu penertiban lajunya proses eksekusi. Alhasil meski sempat terjadi kericuhan, namun eksekusi terhadap objek sita hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung itu pun berhasil dilaksanakan. Jadi histeris dari para emak-emak itu mewarnai eksekusi berlangsung. Hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya, Kecamatan Indralaya. Ini sempat ditunda, Pak. Kenapa ini? Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar, jadi kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar ya. Tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Saat ini kondisi pasar tetap aman dan kondusif. Polres Ogan Ilir pastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang anggota kepolisian lalu lintas kritis usai ditabrak pengemudi mobil saat melakukan pengaturan di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif di unit kecelakaan Satlantas Polrestabes Makassar. Aibda Sunandar, personil kepolisian lalu lintas di Telantas Polda Sulsel segera dilarikan ke Rumah Sakit Faisal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai ditabrak pengemudi mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat mobil jenis kabin ganda melintas dan hendak memutar balik di depan kantor pos regional 10 Makassar. Pengemudi kemudian menyalip dari kiri kendaraan lain hingga menabrak polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Akibatnya, Aibda Sunandar kini dalam kondisi kritis. Kendaraan double cabin Mitsubishi Chevrolet yang akan memutar arah ke utara sehingga
menyenggol atau menyerempet petugas lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di pagi hari, ya, sehingga terjadi terpental. Kini pelaku bersama barang bukti kendaraan telah ditangkap di unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kejadian ini diduga akibat depresi sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat. Seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan. Sementara itu YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya di Jakarta, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami, Faisal Rinaldi. Ya, selamat siang, Faisal. Faisal, berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan, sebetulnya apa alasan pelaku ini membanting anaknya hingga tewas? Ya, Reza dan juga pemirsa, memang hingga saat ini belum ada alasan pasti atau belum terdapat keterangan dari ibu yang membanting anaknya hingga meninggal dunia. Karena memang informasi yang kami dapatkan, Reza, untuk saat ini ibu dari korban tersebut memang belum bisa dimintai keterangan karena memang kondisi kejiwaan yang memang masih belum stabil. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari Polres Metro Jakarta Selatan, memang pihak penyidik membuka kemungkinan untuk memanggil ayah dari korban untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Nah, untuk informasinya, Reza, memang sekedar informasi saja bahwa suami dari ibu atau suami dari TY ini saat ini atau dalam sebulan terakhir telah menjadi tahanan Polres Metro Depok dikarenakan terlibat dalam kasus penggelapan mobil. Nah, untuk saat ini, Reza, informasi yang kami dapatkan dalam kasus bayi ini memang saat ini sudah ada 3 orang saksi yang dipanggil atau dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ketiga saksi tersebut memang pada saat kejadian ini ada atau berada di TKP, yakni diantaranya adalah nenek korban, kemudian juga paman korban dan juga bibi dari korban. Nah, untuk ibu dari korban sendiri selaku pelaku atau yang membanting
korban ini memang untuk saat ini memang belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih belum stabil, Reza. Nah, untuk dapat kami sampaikan pula, Reza, jika bisa kami ulas kembali, memang sebelumnya diberitakan memang nasib pilu menimpa seorang bayi yang masih berusia 1,5 tahun yang berinisial AK di kawasan Jakarta Selatan. AK meninggal dunia usai dibanting oleh ibunya sendiri pada Minggu 4 Agustus 2024. Nah, pihak kepolisian atau yang dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian, memang ibu dari korban ini bersama dengan AK pada saat kejadian atau pada minggu lalu sedang duduk di teras, lalu tiba-tiba saja ibu dari korban ini membanting anaknya ke lantai. Nah, setelah kejadian itu korban yang merupakan bayi baru berusia 1,5 tahun dilarikan ke rumah sakit dan juga dilakukan penanganan. Lalu sayangnya sehari kemudian atau tepatnya pada Senin 5 Agustus 2024 AK dinyatakan meninggal dunia. Nah, informasi yang beredar, Reza, atau berdasarkan keterangan dari nenek korban, memang ibu dari korban sendiri untuk saat ini memang memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Namun untuk saat ini kita masih menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian, Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.